tinggal saya memuliakan Al-Ba'alawi, tempat saya belajar memuliakan Al-Ba'alawi, ulama yang saya teliti memuliakan Al-Ba'alawi. Maka saya malu kalau tidak memuliakan mereka, karena guru-guru saya memuliakan mereka. Guru-guru kami membaca Ratib Al-Attas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyandarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil, dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali bertemu karena izin Allah. Saudara-saudaraku se-Islam, semangat salafi dimanapun kalian berada, insya Allah, Allah memudahkan rezeki kalian, urusan kalian, memanjangkan umur kalian, dan mensehatkan fisik kalian agar kalian bisa beraktivitas menjalani kehidupan ini. Kita boleh mencintai, kita punya hak memilih dan mencintai. Tetapi alangkah baiknya sebelum kita memutuskan hati untuk mencintai, kita pelajari dahulu orang yang akan kita cintai. Apakah orang itu benar-benar ulama pewaris Nabi yang membawa kita menuju memasuki surganya Allah? Atau sebaliknya, apakah mereka itu ulama syuk, ulama yang paling jahat di muka bumi ini, yang mengajak kita masuk ke dalam neraka jahanam? Ini sebelum mencintai, terlebih dahulu kita pelajari rekam jejak manusia tersebut. Bagaimana keyakinannya, akidahnya, kejujurannya. Setelah kita tahu sebagaimana ulama pewaris Nabi almarhum Yazid bin Abdul Qadir Jawas, manusia yang berani menyampaikan kebenaran walau dia selalu dipersekusi, berkata jujur, menjauhi kebohongan. Kalaupun Yazid Abdul Qadir Jawas berdosa, itulah bukti dia sebagai manusia, tapi bukan berarti dosa yang dilakukannya dengan sengaja. Manusia tak lepas dari salah dan hilaf. Mari kita lihat bagaimana orang-orang yang mencintai seseorang begitu membabi buta. Ini merupakan kedekatan dari Ustadz Abdul Somad, yang mana beliau bisa kita lihat bertemu dengan Habib Rizik. Sangat-sangat dekat sekali ini beliau dengan para habaib. Bahkan di lain sisi, Ustadz Abdul Somad ini bisa kita lihat sedang bertemu dengan Habib Bahar. Ya, terlihat ia sedang berjalan dengan Habib Bahar. Saking cintanya ini Uwas, sampai kelihatan ini Uwas gak mau jalan di depan, mempersilahkan kepada Habib Bahar untuk jalan di depan. Tempat tinggal saya memuliakan Al-Ba'alawi, tempat saya belajar memuliakan Al-Ba'alawi, ulama yang saya teliti memuliakan Al-Ba'alawi. Maka saya malu kalau tidak memuliakan mereka, karena guru-guru saya memuliakan mereka. Guru-guru kami membaca Ratib Al-Attas, membaca Ratib Al-Haddad, dan semuanya itu adalah Al-Ba'alawi. Jelas? Nanti kalau ada yang nanya, kenapa Ustadz Somad itu memuliakan habaib? Karena kami belajar di tempat guru-guru kami memuliakan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Bahar berkata, satu Habib lebih utama daripada 70 kiai. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith. Itu saya lagi buka kitab.
bukan lagi ceramah. Saya lagi ngajar santri, biar santri ini tahu Thariqah Ba'alawi syarifun wahidun, satu Habib afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 70 alim. Kita lihat sedih sekarang di media sosial, ya Allah. Kalau ada ulama, ada habib, ada kiai bicara tentang karamah wali, dipotong, diolok-olok, diejek-ejek, dibilang halu, dibilang khurafat. Andai kata ada bicara karamah wali-wali Allah mendapatkan sesuatu yang ajaib, yang dahsyat, yang di luar nalar, itu memang bisa terjadi. Jangan juga ente ingkar. Kalau wali punya karokat menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, namanya karamah wali itu ada, fakta, nyata. Wa man nafaha, siapa orang yang menafikan karamah wali, apalagi dia ejek-ejek, sampai dibilang khurafat, sampai dibilang halu, bilang karamah, buang jauh-jauh ucapannya. Baraya, di antara orang-orang Ba'alawi itu ada yang memproklamirkan mereka itu memang sangat istimewa. Sedemikian istimewanya sampai ada di antara mereka yang kecerdasannya mampu melampaui Imam Syafi'i. Ada yang karomahnya itu mampu melampaui Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan ada di antara mereka yang mampu menurunkan rantai emas dari langit. Ada yang bisa menurunkan hujan susu, ada yang bisa meniup neraka jahanam sampai padam. Ada yang bolak-balik ke surga, ke Sidratul Muntaha 70 kali dalam sehari, dan seterusnya dan seterusnya. Satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai, kan gitu. Itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak, rasa kebangsaannya rendah. Karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia. Habib gila pun, kalau turun Nabi gila sekalipun nggak apa-apa itu masuk surga, kan gitu. Kalau kayak Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau nggak ada Habib, kamu nyembah batu kan? Masa iya begitu? Saya ini nggak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya. Ba'alawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi, karena dari filologi jelas ya, kemudian dari historik jelas, kemudian juga DNA yang terakhir itu. Rasa kebanggaan saya terhadap Indonesia itu ternodai oleh sikap-sikap beberapa habaib dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya cerita bahwa proklamasi kemerdekaan Mei 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno, itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Tidak ada Habib, cerita Habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda, yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Nah, kok sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan? Diponegoro, siapa lagi? Imam Bonjol. Wah, itu kebanggaan orang Jawa loh, Diponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Ya Habib, saya izinkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat, masuk ke Banten, masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpeuk Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini. Karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah. Teman-teman, di sini ada tanah Pasundan milik Habib. Wow, jadi tanah orang Sunda ini milik Habib. Habib Ba'alawi cucu Sayyidina Ali, keluarga Nabi. Ini cukup disegani di Jawa Barat. Beliau mengatakan, ya Habib, saya izinkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat, masuk ke Banten, masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpeuk Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini. Karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah.
mengaku-ngaku, menguasai Pasundan, milik kita, Habib keturunan Rasulullah. Gampang bicara, gampang ngaku-ngaku. Apakah ini terus dibiarkan orang-orang seperti ini? Inilah alasan kami kenapa kami memprotes. Kami mengkritisi para habaib, oknum-oknum habaib di negeri ini. Karena bicaranya itu bicara ngawur. Yang sangat kami prihatinkan nanti adalah orang-orang awam, orang-orang bodoh yang nggak ngerti sejarah. Mereka percaya talik buta. Berkatalah Anda benar. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan 2 malaikat akan pergi meninggalkan manusia karena tidak tahan dengan baunya dusta. Ingat ini wasiat pesan Nabi. Orang berdusta itu ditinggalkan malaikat. Orang berbohong itu dimurkai Allah. Masihkah terus berdusta dan berbohong? Bicara tanpa data dan fakta? Ini Indonesia, Nusantara. Astagfirullah. Saudaraku se-Islam, seiman, semangat salafi. Teruslah kita belajar, terus belajar. Siapa yang kita ikuti, siapa yang kita tinggalkan. Kepada siapa kita mencari ilmu. Itu harus kita tahu. Ilmu ini sangat penting. Untuk dunia, khususnya untuk di akhirat. Aku hanya menyampaikan. Kalian yang memutuskan, menyimpulkan. Karena kita kembali nanti di akhirat, masing-masing menyelamatkan diri dari azab neraka jahanam. Mari kita pergunakan usia kita selagi masih hidup di dunia ini untuk berbuat kebaikan, memperbaiki amal ibadah agar kelak kita mati husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.